Og gjerne en liten hyllest til Arne Ketil på førstegangstjenesten. English. Yes. Halo semua, hari ini saya mau Apa yang menarik dari pemanggilan pemain-pemain ini? Kalau bagi saya yang menarik, jumlah strikernya banyak. Tim nasional Indonesia disebut tengah mempersiapkan sejumlah opsi taktik jelang agenda FIFA Matchday serta Piala AFF. Pelatih kepala John Herdman dikabarkan mempertimbangkan penggunaan 3 penyerang sekaligus dalam skema permainan tim. 3 nama yang masuk dalam skenario tersebut adalah Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva. Ketiganya dinilai memiliki karakteristik berbeda yang dapat saling melengkapi di lini depan. Dalam pendekatan taktik modern, penggunaan 3 penyerang bukan hal baru, terutama bagi tim yang mengedepankan intensitas serangan dan tekanan tinggi sejak awal pertandingan. Kombinasi fisik dan penyelesaian akhir dari Haaland, kreativitas Yamal di sektor sayap, serta pengalaman David da Silva di kawasan Asia dianggap dapat memberikan variasi serangan bagi Indonesia. Meski demikian, penerapan strategi tersebut tetap bergantung pada kesiapan tim secara keseluruhan, termasuk keseimbangan lini tengah dan pertahanan. Penggunaan 3 penyerang berpotensi meningkatkan daya serang, namun juga menuntut organisasi permainan yang disiplin agar tidak meninggalkan celah bagi lawan. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait komposisi akhir yang akan diturunkan pada laga FIFA Matchday. Namun, sejumlah pengamat menilai opsi ini menunjukkan upaya tim pelatih dalam mencari formula terbaik untuk menghadapi kompetisi regional seperti Piala AFF. Keputusan akhir diperkirakan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi latihan serta kondisi para pemain menjelang pertandingan. Kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola. Timnas Indonesia resmi diperkuat 2 mesin gol kelas dunia, Erling Haaland dan Didier Drogba. Langkah ini bukan sekadar tambahan pemain, ini adalah revolusi besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Perpaduan kekuatan fisik, pengalaman, dan naluri mencetak gol dari 2 striker legendaris ini membuat lini depan Garuda berubah menjadi salah satu yang paling ditakuti. Haaland hadir dengan gaya bermain modern, cepat, tajam, dan haus gol. Setiap pergerakannya selalu mengancam pertahanan lawan. Sementara Drogba membawa karisma dan pengalaman luar biasa, sosok pemimpin di lapangan yang pernah menaklukkan panggung besar dunia. Bayangkan duet ini berdiri di lini depan merah putih. Umpan silang yang datang akan disambut dengan kekuatan udara Drogba, sementara bola terobosan cepat akan diselesaikan dengan dingin oleh Haaland. Kombinasi ini seperti mimpi bagi para pendukung timnas Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Ribuan supporter menyanyikan lagu kebanggaan, menyambut era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lawan-lawan mulai gemetar. Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Namun di balik euforia ini, satu hal menjadi sorotan. Ini adalah awal dari ambisi besar. Dengan Haaland dan Drogba di skuad, target bukan lagi sekedar bersaing, tetapi menaklukkan Asia, bahkan dunia. Garuda telah berubah, dan dunia mulai memperhatikannya. Bayangkan panggung Piala AFF yang biasanya panas, kini berubah jadi sorotan dunia. Timnas Indonesia datang bukan sekedar peserta, mereka membawa kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dipimpin semangat Garuda, skuad merah putih kini diperkuat 2 nama besar sepak bola dunia, Erling Haaland dan Lamine Yamal. Dari menit pertama, atmosfer stadion langsung bergetar. Haaland dengan postur kuat dan insting golnya menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Setiap sentuhan bolanya terasa berbahaya. Satu peluang kecil bisa berubah menjadi gol spektakuler. Di sisi lain, Lamine Yamal menghadirkan magis yang berbeda. Dribblenya lincah, visinya tajam, dan kecepatannya membuat bek lawan kehilangan arah. Ia bukan hanya pemain muda berbakat, ia adalah pembeda dalam setiap serangan. Kolaborasi keduanya membuat permainan timnas Indonesia naik level. Serangan demi serangan tersusun rapi, cepat, dan mematikan. Stadion dipenuhi sorakan, dan jutaan pasang mata di Asia Tenggara tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tim-tim besar ASEAN yang biasanya percaya diri, kini terlihat waspada. Indonesia bukan lagi kuda hitam, mereka berubah menjadi kandidat juara yang ditakuti. Jika mimpi ini menjadi kenyataan, maka sejarah baru akan tercipta. Garuda tak hanya terbang tinggi di Asia Tenggara, tapi juga mulai diperhitungkan di panggung dunia. Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah awal era baru sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan datang jelang Piala AFF. 3 striker top dunia, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Momen bersejarah ini langsung menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Ketiganya terlihat hikmat saat prosesi pengambilan sumpah, menandai komitmen besar untuk membela merah putih di ajang internasional. Kehadiran Haaland yang dikenal sebagai mesin gol mematikan, dipadukan dengan kreativitas dan kecepatan Lamine Yamal, serta pengalaman tajam David da Silva di lini depan, membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis.
Jelang Piala AFF, harapan besar kini berada di pundak ketiga pemain ini. Publik pun mulai membayangkan lini serang Garuda yang lebih ganas, cepat, dan mematikan dari sebelumnya. Apakah kombinasi tiga striker ini mampu membawa Indonesia meraih kejayaan di Piala AFF? Semua mata kini tertuju pada langkah timnas di turnamen bergengsi tersebut. Satu hal yang pasti, sejarah baru telah dimulai, dan Indonesia siap mengguncang Asia. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia jelang agenda FIFA Matchday dan Piala AFF. Pelatih John Hartman dikabarkan tengah menyiapkan strategi berani dengan menurunkan 3 striker sekaligus, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi all-out attack untuk meningkatkan daya gedor lini depan Garuda. Kombinasi kekuatan fisik dan insting gol tajam dari Haaland, kreativitas serta kelincahan Yamal, hingga pengalaman David da Silva di kompetisi Asia, diyakini mampu menjadi ancaman serius bagi lawan. Dalam sesi latihan tertutup, ketiganya terlihat mulai membangun chemistry dan pola permainan yang agresif. John Hartman juga menegaskan bahwa ia ingin menghadirkan permainan menyerang yang cepat, langsung, dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Persiapan timnas Indonesia menuju ajang Piala AFF 2026 resmi dimulai dengan pemanggilan 23 pemain oleh pelatih John Hartman. Agenda pemusatan latihan atau training center ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai 26 hingga 30 Mei 2026. Dilansir dari Suara, komposisi skuad kali ini menarik perhatian karena melibatkan 4 pemain yang berstatus debutan. Kehadiran wajah-wajah baru tersebut dipandang sebagai langkah regenerasi di tubuh tim nasional senior. Pemusatan latihan ini menjadi panggung penting bagi para pemain anyar untuk membuktikan kapasitas mereka di hadapan tim pelatih. Harapannya, mereka mampu bersaing ketat demi mengamankan satu tempat di skuad utama Garuda. Dari daftar 23 nama yang dirilis, 4 pemain menjadi sorotan utama lantaran belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan bersama timnas senior. Para pemain tersebut adalah Alvarez Buffon, Rizky Eka Pratama, Excel Runtukahu, dan Fajar Faturrahman. Alvarez Buffon sebenarnya bukan sosok asing di lingkungan tim nasional, meski sebelumnya hanya aktif di level kelompok umur. Ia tercatat mengantongi 15 penampilan bersama timnas U20 dan telah tampil sebanyak 5 kali untuk skuad U23. Kondisi berbeda dialami oleh Rizky Eka Pratama dan Excel Runtukahu yang tergolong sangat minim pengalaman internasional. Keduanya tercatat belum pernah memperkuat tim nasional, baik di level usia muda maupun pada kategori senior. Nama terakhir yang masuk dalam daftar debutan menjanjikan adalah Fajar Faturrahman. Meski jumlah penampilannya, Kerps, masih sangat terbatas, tim pelatih menilai pemain ini memiliki potensi besar untuk berkembang di level yang lebih tinggi. Agenda strategis di Jakarta. Pelaksanaan TC yang berlangsung singkat selama 5 hari di Jakarta ini akan difokuskan pada pemantapan taktik dan penilaian performa individu. John Hartman ingin melihat sejauh mana adaptasi para pemain baru dengan filosofi permainan yang diusungnya. Ajang pemusatan latihan pada akhir Mei 2026 ini menjadi kesempatan emas bagi para pemain, terutama mereka yang baru pertama kali bergabung untuk unjuk kemampuan secara maksimal. Persaingan sehat dalam skuad diharapkan dapat meningkatkan level permainan tim secara kolektif menjelang Piala AFF 2026. Pemain muda tersebut diketahui memiliki latar belakang keluarga dari Spanyol dan Afrika Utara. Lalu, kenapa isu ini bisa viral? Fenomena ini muncul karena meningkatnya tren naturalisasi pemain keturunan di Indonesia. Kesuksesan mendatangkan beberapa pemain diaspora membuat publik semakin optimis, bahkan berharap lebih jauh lagi. Nama besar seperti Yamal pun akhirnya ikut terseret dalam spekulasi yang berkembang. Jadi, apakah ini hanya rumor? Jawabannya, ya, untuk saat ini belum terbukti. Tapi satu hal yang jelas, antusiasme fans Indonesia sedang berada di level tertinggi. Jagat sepak bola Indonesia mendadak meledak. 3 nama besar dunia, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva, tiba-tiba ramai dikaitkan dengan peluang membela timnas Indonesia. Kabar ini langsung viral di media sosial. Banyak fans tak percaya, sekaligus berharap ini benar-benar terjadi. Bayangkan saja, Haaland sebagai mesin gol, Yamal sebagai wonderkid masa depan, dan David da Silva yang sudah akrab dengan atmosfer Liga Indonesia. Setelah ditelusuri, 2 nama besar, Haaland dan Yamal, ternyata tidak memiliki bukti keturunan Indonesia. Haaland dikenal memiliki latar belakang Norwegia Inggris, Yamal berasal dari Spanyol dengan garis keluarga Afrika Utara. Artinya, peluang keduanya untuk membela Indonesia sangat kecil secara regulasi dan fakta. Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia aktif melakukan naturalisasi pemain keturunan. Hal ini memicu harapan besar dari publik
bahkan hingga mengaitkan nama-nama top dunia. Ketika performa tim meningkat, ekspektasi fans pun ikut naik. Berbeda dari dua nama tadi, David da Silva justru dianggap paling masuk akal. Pemain asal Brasil ini sudah lama bermain di Indonesia dan punya kedekatan kuat dengan sepak bola tanah air. Meski begitu, proses naturalisasi tetap tidak mudah dan harus memenuhi berbagai syarat FIFA. Jadi, apakah ini hanya rumor biasa atau tanda bahwa Indonesia mulai diperhitungkan dunia? Yang jelas, satu nama saja sudah bikin heboh, apalagi 3 sekaligus. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Nama bek tangguh Eropa, Pascal Struijk, tiba-tiba ramai diperbincangkan setelah muncul isu bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Rumor ini langsung menyebar luas di media sosial dan membuat fans timnas Indonesia heboh. Banyak yang mulai berharap, apakah ini tanda pemain berdarah Eropa itu akan segera memperkuat skuad Garuda? Namun setelah ditelusuri, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun dari pihak Pascal Struijk sendiri terkait kabar tersebut. Struijk dikenal sebagai pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia, sehingga namanya memang sering masuk dalam daftar pemain diaspora yang diharapkan bisa dinaturalisasi. Hal inilah yang membuat isu pemanggilan kembali mencuat dan cepat viral. Jagat sepak bola Indonesia kembali memanas. Dalam beberapa hari terakhir, publik dibuat heboh oleh deretan nama besar yang tiba-tiba dikaitkan dengan peluang membela timnas Indonesia. Dari bek Eropa, striker kelas dunia, sampai bintang muda masa depan, semuanya masuk dalam satu drama besar yang bikin fans sulit diam. Nama Pascal Struijk jadi pusat perhatian. Beredar kabar bahwa ia sudah dipanggil atau dihubungi oleh PSSI. Fans langsung bereaksi. Ini serius? Tinggal diumumkan saja. Faktanya, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun dari pihak Struijk. Namun, karena ia memiliki garis keturunan Indonesia, peluangnya memang sering dianggap paling realistis. Di tengah panasnya isu Struijk, muncul spekulasi yang lebih gila. Nama Erling Haaland dan Lamine Yamal ikut dikaitkan dengan Indonesia. Media sosial langsung meledak. Bahkan ada yang percaya ini bisa terjadi. Berbeda dari nama lain, David da Silva justru dinilai sebagai opsi yang lebih realistis. Ia sudah lama bermain di Indonesia, mengenal kultur sepak bola lokal, dan dekat dengan fans. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam beberapa tahun terakhir, program naturalisasi makin aktif, performa timnas meningkat, harapan publik melonjak drastis. Akibatnya, setiap nama besar langsung dikaitkan dengan Indonesia, baik realistis maupun tidak. Namun tetap, proses naturalisasi tidak sederhana dan harus memenuhi aturan FIFA. Dulu, Indonesia hanya bermimpi punya tim kuat. Sekarang, bahkan nama pemain kelas dunia ikut dikaitkan. Apakah ini tanda kemajuan atau sekedar euforia berlebihan? Dunia sepak bola tanah air kembali diguncang kabar yang bikin publik tercengang. Di tengah ambisi besar timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia bahkan dunia, muncul spekulasi panas yang tak terduga. Nama-nama besar seperti Lamine Yamal, wonderkid sensasional dari Eropa, Erling Haaland, mesin gol mematikan, hingga David da Silva yang sudah akrab di Liga Indonesia, tiba-tiba dikaitkan dengan peluang membela skuad Garuda. Pertanyaannya, apakah ini hanya mimpi? Atau ada celah nyata yang bisa membuka jalan? Isu ini mencuat seiring semakin gencarnya program naturalisasi pemain yang dilakukan oleh federasi. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang berhasil menghadirkan sejumlah pemain diaspora yang memperkuat skuad secara signifikan. Hal ini membuat publik mulai berani bermimpi lebih jauh. Namun secara realistis, peluang pemain seperti Haaland dan Yamal untuk memperkuat Indonesia masih sangat kecil. Keduanya merupakan pemain kunci di negara masing-masing dan telah terikat kuat secara regulasi internasional. Berbeda dengan David da Silva yang telah lama berkarir di Indonesia. Meski peluangnya tetap bergantung pada proses administrasi dan regulasi FIFA, namanya masih dianggap paling masuk akal dalam skenario tersebut. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti, mimpi besar sepak bola Indonesia kini tak lagi terbatas. Dukungan supporter yang luar biasa dan perkembangan pesat timnas membuat segala kemungkinan selalu jadi bahan perbincangan hangat. Jadi siapa bilang ini mustahil? Sepak bola selalu punya cerita kejutan. Dan untuk Indonesia, mimpi besar itu masih terus hidup. Pelatih timnas Indonesia Jan Hartman mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia dalam persiapan menuju Piala AFF 2026. Ada 23 pemain yang mendapatkan panggilan itu. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi langganan timnas Indonesia kembali mendapatkan panggilan. Misalnya Witan Sulaiman, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Namun ada satu sosok yang menarik perhatian. Sosok yang dimaksud adalah Muhammad Ferrari. Bek muda ini tetap mendapatkan panggilan meski mengalami musim yang buruk bersama Bayangkara FC. Muhammad Ferrari sempat mengalami cedera. Bahkan terakhir kali Ferrari dimainkan oleh Bayangkara FC di BRI Super League 2025-2026 pada Januari lalu.
Bola.com merasa ada 3 bek lain yang lebih layak mendapatkan kesempatan untuk masuk skuad timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. Siapa saja mereka? Komang Teguh menjalani musim yang luar biasa bersama Borneo FC Samarinda. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pilihan utama di lini belakang pesut etam. Sejauh ini Komang Teguh sudah bermain 28 kali bersama Borneo FC di BRI Super League 2025-2026. Komang juga bisa dikatakan sangat tajam dengan torehan 4 gol. Jika memanggil Komang Teguh, John Hurtman sebenarnya bisa mendapatkan seorang bek yang tangguh saat bertahan dan bisa diandalkan untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Sama seperti Komang Teguh, Kadek Arel juga menjalani BRI Super League 2025-2026 dengan nyaman. Pemain belakang berusia 21 tahun itu sudah bermain 27 kali pada ajang tersebut sejauh ini. Penampilan Bali United yang membaik belakangan ini pun tak lepas dari permainan apik Kadek Arel. Ia membuktikan ketenangan di lini belakang. Kadek Arel pun sudah teruji. Sejak lama, Kadek menjadi langganan di timnas Indonesia level usia. Saat ini, kondisi kebugaran Kadek pun sangat baik. Satu lagi, pemain yang dirasa saat ini lebih layak mendapatkan tempat di timnas Indonesia ketimbang Muhammad Ferrari adalah Kakang Rudianto. Kakang juga menjalani musim yang solid bersama Persib Bandung. Sejauh ini, Kakang Rudianto sudah bermain 24 kali di BRI Super League 2025-2026. Pemain berusia 21 tahun itu pun sudah menyumbangkan 1 assist untuk Maung Bandung. Kakang Rudianto pun cukup fleksibel. Ia bisa dimainkan sebagai bek tengah atau bek sayap kanan. Sesuatu yang seharusnya bisa menambah opsi bagi John Hurtman. Jelang bergulirnya AFF Championship, publik sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh dengan rumor naturalisasi pemain-pemain top dunia. Nama Erling Haaland, David da Silva, hingga Lamine Yamal ramai dibahas netizen. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bisa dinaturalisasi dan tampil untuk Indonesia di Piala AFF? Kita mulai dari Erling Haaland. Striker andalan Manchester City itu dipastikan sangat sulit membela Indonesia. Selain sudah menjadi pemain utama timnas Norwegia, Haaland juga tidak memiliki keturunan Indonesia yang diketahui publik. Aturan FIFA pun sangat ketat untuk perpindahan federasi pemain senior. Jadi peluang melihat Haaland memakai jersey Garuda di Piala AFF hampir mustahil terjadi. Berikutnya Lamine Yamal. Bintang muda FC Barcelona ini sedang menjadi masa depan timnas Spanyol. Dengan statusnya sebagai pemain internasional Spanyol dan tidak adanya garis keturunan Indonesia, peluang naturalisasi Yamal praktis tertutup. Rumor yang beredar lebih banyak muncul karena antusiasme fans di media sosial. Lalu bagaimana dengan David da Silva? Nah, nama striker asal Brasil ini dianggap paling realistis dibanding 2 pemain tadi. David da Silva sudah lama bermain di Indonesia dan sangat mengenal atmosfer sepak bola nasional. Namun untuk tampil di timnas Indonesia, proses naturalisasi tetap membutuhkan banyak tahapan, mulai dari kewarganegaraan hingga persetujuan FIFA. Selain itu, waktunya juga sangat mepet jika targetnya tampil di Piala AFF. Jadi kesimpulannya, jelang Piala AFF, peluang Haaland dan Lamine Yamal dinaturalisasi hampir tidak mungkin. Sementara David da Silva secara peluang lebih terbuka, tetapi tetap tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Meski begitu, rumor-rumor seperti ini terus membuat suasana sepak bola Indonesia makin panas. Karena satu hal yang pasti, fans Garuda selalu bermimpi melihat pemain kelas dunia tampil untuk merah putih. Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Nama-nama besar dunia seperti Erling Haaland, David da Silva, hingga wonderkid Spanyol Lamine Yamal mendadak dikaitkan dengan isu naturalisasi timnas Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bisa dinaturalisasi? Kita mulai dari Erling Haaland. Striker monster milik Manchester City ini lahir di Inggris, besar di Norwegia, dan sudah resmi memperkuat timnas Norwegia di level senior. Secara aturan FIFA, pemain yang sudah tampil di pertandingan resmi senior untuk negara lain sangat sulit berpindah federasi, kecuali dalam kondisi khusus. Jadi, peluang Haaland membela Indonesia hampir mustahil. Lalu ada David da Silva. Striker tajam yang lama bermain di Liga Indonesia ini memang punya kedekatan emosional dengan Indonesia. Bahkan banyak fans berharap bomber asal Brasil itu bisa memperkuat Garuda. Namun masalahnya, David da Silva juga tidak memiliki garis keturunan Indonesia yang diketahui publik. Meski begitu, secara teori ia masih punya peluang naturalisasi jika memenuhi syarat tinggal dan administrasi sesuai aturan pemerintah dan FIFA. Nah, yang paling mengejutkan tentu nama Lamine Yamal. Bintang muda FC Barcelona ini sedang jadi sorotan dunia setelah tampil luar biasa bersama timnas Spanyol. Banyak fans Indonesia hanya bisa berandai-andai melihat skill gilanya berseragam Garuda. Tapi kenyataannya, Yamal sudah resmi membela Spanyol di level internasional dan menjadi bagian masa depan sepak bola mereka. Artinya, peluang naturalisasi nyaris tidak mungkin terjadi.
Jadi kesimpulannya, isu naturalisasi Haaland dan Lamine Yamal lebih cocok disebut mimpi para fans. Sementara David da Silva masih menjadi nama yang secara regulasi lebih realistis, meski tetap tidak mudah. Kalau menurut kalian, siapa pemain dunia yang paling cocok dinaturalisasi untuk timnas Indonesia? Isu naturalisasi pemain dunia kembali memanaskan jagat sepak bola Indonesia. Kali ini publik penasaran, apakah Erling Haaland, David da Silva, dan Lamine Yamal sebenarnya punya darah keturunan Indonesia? Kita mulai dari Erling Haaland. Striker mematikan milik Manchester City ini diketahui memiliki keturunan Norwegia dan Inggris. Sampai saat ini, tidak ada informasi resmi maupun bukti bahwa Haaland memiliki garis keturunan Indonesia. Jadi rumor yang beredar di media sosial hanya sebatas harapan fans semata. Berikutnya David da Silva. Pemain asal Brasil yang lama berkarir di Indonesia ini memang sangat dekat dengan budaya dan supporter tanah air. Bahkan banyak yang menganggapnya sudah seperti pemain lokal. Namun sejauh ini juga belum ada informasi bahwa David da Silva memiliki darah keturunan Indonesia. Kedekatannya dengan Indonesia lebih karena perjalanan karir dan kehidupan pribadinya di Liga Indonesia. Lalu ada Lamine Yamal, wonderkid sensasional milik FC Barcelona ini diketahui memiliki darah Maroko dan Guinea Ekuatorial dari keluarganya. Tidak ada catatan maupun informasi resmi yang menunjukkan adanya keturunan Indonesia dalam keluarganya. Jadi kesimpulannya, hingga saat ini tidak ada bukti resmi bahwa Haaland, David da Silva, maupun Lamine Yamal memiliki darah keturunan Indonesia. Rumor yang muncul lebih banyak berasal dari keinginan besar fans sepak bola Indonesia untuk melihat bintang dunia membela Garuda. Meski begitu, dunia sepak bola selalu penuh kejutan, dan selama belum ada pernyataan resmi, spekulasi dari para fans kemungkinan akan terus bermunculan. Ramai dibicarakan publik sepak bola Indonesia, nama-nama besar seperti Erling Haaland, David da Silva, dan Lamine Yamal terus dikaitkan dengan peluang naturalisasi timnas Indonesia. Tapi kenyataannya, ketiga pemain ini sangat sulit, bahkan hampir mustahil dinaturalisasi. Kenapa bisa begitu? Pertama, Erling Haaland. Bintang Manchester City tersebut sudah resmi membela timnas Norwegia di pertandingan internasional senior. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang sudah bermain resmi untuk tim nasional senior suatu negara tidak bisa sembarangan pindah federasi. Selain itu, Haaland juga tidak memiliki garis keturunan Indonesia yang diketahui publik, jadi peluangnya praktis tertutup. Kedua, Lamine Yamal. Wonderkid milik FC Barcelona ini juga sudah menjadi bagian penting timnas Spanyol. Usianya masih sangat muda dan diproyeksikan menjadi masa depan sepak bola Spanyol. Sama seperti Haaland, Yamal juga tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Faktor regulasi FIFA dan statusnya sebagai pemain inti Spanyol membuat peluang naturalisasi hampir tidak mungkin terjadi. Lalu bagaimana dengan David da Silva? Secara teori, striker asal Brasil ini memang lebih memungkinkan dibanding dua nama tadi, karena sudah lama bermain di Indonesia. Namun masalah utamanya adalah proses naturalisasi tidak hanya soal lama bermain. Pemain tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, kewarganegaraan, serta kebutuhan tim nasional. Selain itu, hingga kini tidak ada informasi bahwa David da Silva memiliki keturunan Indonesia. Jadi kesimpulannya, ada 3 alasan utama mengapa pemain-pemain tersebut sulit dinaturalisasi. Pertama, sudah membela tim nasional negara lain di level resmi senior. Kedua, tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Dan ketiga, proses naturalisasi FIFA serta aturan kewarganegaraan tidak semudah yang dibayangkan. Meski begitu, rumor seperti ini selalu menarik perhatian fans Garuda. Karena bagi pecinta sepak bola Indonesia, membayangkan bintang dunia memakai jersey merah putih memang selalu jadi topik yang bikin penasaran. Persiapan menghadapi Piala AFF 2026 resmi dimulai oleh Timnas Indonesia lewat gelaran latihan perdana. Agenda yang dilaksanakan di Stadion Madia, Jakarta tersebut berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026. Sesi latihan perdana skuad Garuda ini dipimpin langsung oleh pelatih John Herdman, seperti dikutip dari Suara. Melalui unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, sejumlah pemain kedapatan sudah langsung bergabung di lapangan. Beberapa nama populer seperti Marcelino Ferdinand dan Sadil Ramdhani terlihat sudah mengikuti instruksi tim pelatih. Kehadiran mereka menjadi bagian dari fokus awal pemusatan latihan ini. Selain dua pemain tersebut, penggawa lain yang juga sudah hadir adalah Mark Klok, Shane Patinama, Witan Sulaiman, dan Yakob Sayuri. Terlihat pula Ricky Kambuaya, Fajar Faturrahman, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata, Excel Runtukahu, Wahyu Persetio, hingga Jens Raven. Pelatih John Herdman memanggil sebanyak 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan kali ini. Sesi training camp tersebut dijadwalkan bakal bergulir hingga Sabtu 30 Juni 2026. Turnamen Piala AFF 2026 sendiri akan diselenggarakan mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia masuk ke dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Selesai menjalani pemusatan latihan, skuad Garuda langsung dihadapkan pada jadwal padat FIFA Matchday Juni 2026.
Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga uji coba internasional melawan Oman dan Mozambik. John Hurtman disebut bakal memanggil kombinasi pemain terbaik dari kompetisi domestik dan luar negeri. Komposisi ini disiapkan khusus untuk memperkuat performa tim pada laga FIFA Matchday tersebut. Berakhir sudah kompetisi sepak bola di beberapa negara Eropa yang diramaikan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Semua pemain Timnas Indonesia yang abroad di Eropa akhirnya menyelesaikan kiprahnya untuk musim 2025-2026. C.I.Z., Emil Audero, Kevin Dix, Maarten Paes, Calvin Verdonk, Justin Hubner, Dane James, hingga Ole Romeni telah merampungkan penampilannya sepanjang musim 2025-2026. Ada yang berujung mengesankan bersama klubnya masing-masing, ada pula yang harus menerima kenyataan timnya terdegradasi. Beberapa di antara nama tersebut meraih kesuksesan secara tim, dengan finish di zona keikutsertaan pada kompetisi antar klub Eropa musim depan. Menarik untuk dibahas adalah peluang sejumlah pemain berlabel Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, dan mungkin akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Ada yang bakal bermain di Europa Conference League, Europa League, hingga ajang paling prestisius yaitu Liga Champions. Pertama dalam daftar ini adalah Maarten Paes, kiper andalan Timnas Indonesia yang memperkuat Ajax Amsterdam. Ia mengantarkan Ajax bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, atau 2026-2027. Ajax akan tampil di UEFA Europa Conference League musim 2026-2027, setelah menang dramatis atas Utrecht pada babak play-off. Maarten Paes menjadi salah satu pahlawan klubnya, mengatasi Utrecht melalui drama adu penalti 4-3-1-1 dalam laga play-off di Kras Stadion, Volendam, Minggu 24 Mei 2026 malam. Atas hasil ini, Ajax pun menggenggam tiket tampil di Europa Conference League atau kasta ketiga kompetisi antar klub Eropa musim depan. Berikutnya adalah Maes Hilgers. Ia punya peluang kembali bermain di ajang Liga Eropa bersama klubnya, FC Twente. Klubnya berhasil memastikan tempat di kompetisi Eropa musim depan setelah finish di peringkat keempat klasemen akhir Eredivisie Belanda. Twente akan memulai kiprahnya di Eropa melalui jalur kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Maes Hilgers bakal ikut ambil bagian dari skuad Twente musim depan. Maes Hilgers dan FC Twente dipastikan akan terus bersama untuk jangka waktu yang lebih lama. Klub mengumumkan hal ini melalui saluran resmi. Kontrak bek asal Indonesia ini sebelumnya akan berakhir pada musim panas mendatang, tetapi telah diperpanjang satu musim lagi. FC Twente awalnya tidak ingin mengakhiri kontrak sebelum 1 April. Menurut perjanjian kerja kolektif, pemain tersebut seharusnya juga melakukannya sebelum 16 Mei. Hal itu tidak terjadi, sehingga perjanjian tersebut kini secara otomatis berlanjut hingga 2027. Kemudian ada sosok Calvin Verdonk. Bek sayap Timnas Indonesia ini bakal mencatat sejarah. Ia akan menjadi pemain asal kawasan Asia Tenggara yang bermain di Liga Champions Eropa, turnamen antar klub paling bergengsi. Seperti diketahui, Calvin Verdonk baru saja merayakan keberhasilannya menyelesaikan satu musim bersama Lille di Liga 1 Prancis. Ia tampil pada laga penutup Liga 1 2026-2027 saat Lille bertemu Auxerre. Lille kalah 0-2 dari Auxerre pada pertandingan terakhir atau pekan ke-34 Liga 1 2025-2026 di kandang sendiri Senin 18 Mei 2026 dini hari WIB. Meski timnya kalah, Calvin Verdonk bermain selama 45 menit kedua setelah masuk menggantikan Romain Perrault. Hasil ini tak mempengaruhi posisi Lille yang tetap finish di urutan ketiga klasemen akhir. Lille memastikan diri lolos ke kualifikasi Liga Champions sebab hanya 3 tim teratas yang berhak tampil di Liga Champions. Terakhir ada Emil Audero. Kiper Timnas Indonesia ini juga berpeluang menyusul jejak Calvin Verdonk bermain di ajang Liga Champions. Klubnya, Como, berhasil finish di peringkat klasemen akhir Liga Italia 2025-2026 dengan nilai 71. Sepanjang musim ini, Emil Audero memang tidak memperkuat Como, namun kiper berusia 28 tahun itu secara sah merupakan pemain milik Como dengan kontrak masih berlaku sampai dengan Juni 2028. Seperti diketahui, ia diikat dengan kesepakatan berdurasi 4 tahun sejak bergabung dari Sampdoria pada Juli 2024. Como menorehkan prestasi menawan musim ini karena untuk pertama kalinya mereka bermain di kompetisi antar klub Eropa, bahkan di ajang sebesar Liga Champions. Jika Audero masih tetap berseragam Como musim depan, peluangnya tampil di Liga Champions semakin besar. Sebanyak 19 pemain Timnas Indonesia saat ini tengah meniti karir profesional mereka di berbagai liga luar negeri. Daftar ini mencakup para pemain lokal maupun pemain keturunan yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Performa para penggawa Garuda di tanah perantauan ini menjadi sorotan utama bagi para pecinta sepak bola tanah air. Beberapa nama berhasil menunjukkan taji dengan statistik yang mengagumkan, sementara sebagian lainnya masih berjuang untuk mendapatkan performa terbaik mereka musim ini. Kevin Dix menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian sepanjang musim 2025-2026 bersama Borussia Mönchengladbach di Jerman. Bek tangguh berusia 29 tahun tersebut mencatatkan 33 penampilan di berbagai ajang kompetisi. Kapasitasnya sebagai bek modern sangat terlihat melalui kontribusi 5 gol yang ia sarangkan ke gawang lawan. Performa konsistennya menjadikan Calvin sebagai salah satu pemain abroad paling impresif saat ini. Selain Calvin, C.I.Z. juga menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin di lini belakang klub Italia Sassuolo.
Kapten timnas Indonesia ini memainkan 35 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 3.064 menit. Kedisiplinan Jay patut diacungi jempol karena ia hanya mengoleksi 3 kartu kuning sepanjang musim tersebut. Ketangguhannya di Serie A memberikan rasa aman bagi pertahanan Sassuolo, sekaligus menjadi modal berharga bagi timnas. Pemain yang mengalami masa sulit. Berbanding terbalik dengan Jay dan Kevin, Ole Romagnoli justru sedang menghadapi situasi sulit di Oxford United. Penyerang berusia 25 tahun itu belum mampu menunjukkan ketajamannya di depan gawang lawan pada musim ini. Meski telah diberikan kepercayaan untuk merumput dalam 18 pertandingan, ia belum berhasil mencetak 1 gol pun. Total durasi bermainnya yang mencapai 434 menit menunjukkan bahwa Ole masih kesulitan beradaptasi dengan ritme permainan di Inggris. Nasib kurang beruntung juga dialami oleh kiper Emil Audero saat membela Cremonese melawan Inter Milan. Selain harus berjuang di lapangan, ia sempat terkena ledakan petasan yang dilemparkan oleh oknum supporter lawan. Walaupun sering mendapatkan tekanan, Emil tetap menjadi pilar penting di bawah mister gawang timnya. Ia bahkan tercatat sebagai salah satu kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak di Serie A musim ini. Kondisi fisik Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, memicu kekhawatiran menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Itzes dilaporkan mengalami cedera tumit kambuhan saat memperkuat klubnya, Sassuolo. Seperti dilansir dari Suara, pemain pilar lini belakang ini terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-54 saat Sassuolo berhadapan dengan Parma. Jika proses pemulihan cedera tersebut memakan waktu lama, Itzes dipastikan absen membela skuad Garuda. Menyikapi situasi ini, pelatih John Herdman diproyeksikan tidak akan menambah atau memanggil pemain baru untuk mengisi kekosongan pertahanan. Herdman memilih mengoptimalkan kedalaman skuad lini belakang timnas Indonesia yang saat ini dihuni bek-bek berkualitas. Kevin Dix menjadi nama pertama yang paling potensial untuk mengemban peran yang ditinggalkan Itzes. Pemain bertahan milik Borussia Mönchengladbach ini dikenal serba bisa karena fasih menempati berbagai posisi di lini belakang. Meski posisi aslinya merupakan bek sayap, Dix sempat digeser menjadi bek tengah pada era kepelatihan sebelumnya dengan performa yang sangat memuaskan. Setelah merampungkan proses naturalisasi, ia menjadi andalan dengan kontribusi 10 penampilan dan sumbangan 2 gol untuk skuad Garuda. Kandidat tangguh berikutnya untuk mengawal jantung pertahanan tim Merah Putih adalah Jordi Amat. Pemain berpengalaman ini sempat digeser menjadi gelandang bertahan, baik di tim nasional maupun saat membela klubnya, Persija Jakarta. Saat bermain di bawah arahan pelatih Mauricio Souza di Persija, Amat kerap berduet dengan Fabio Calenego di lini tengah. Potensi absennya Itzes menjadi momentum bagi Amat untuk kembali menempati posisi aslinya di lini belakang karena memiliki chemistry matang bersama Rizky Ridho. Opsi terakhir yang tidak kalah mumpuni untuk lini pertahanan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang berkarir di Inggris bersama Ipswich Town ini sempat kembali dipanggil ke skuad Garuda pada ajang FIFA Series Maret 2026 lalu setelah absen selama 2 tahun. Kembalinya Bagot memicu optimisme tinggi di kalangan supporter. Jauh sebelum era naturalisasi Jay Itzes, duet Bagot dan Rizky Ridho merupakan pilar utama pertahanan timnas Indonesia yang kini menjadi calon terkuat untuk mengisi pos utama bek tengah. Pelatih timnas Indonesia John Herdman memutuskan tidak memanggil pemain baru untuk mengisi kekosongan lini pertahanan menjelang ajang FIFA Matchday Juni 2026. Langkah ini diambil setelah bek sekaligus kapten skuad Garuda Jay Itzes mengalami cedera tumit saat membela klubnya, Sassuolo. Kondisi fisik Itzes memicu kekhawatiran karena ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-54 saat Sassuolo menghadapi Parma. Akibat cedera tumit lamanya kambuh kembali. Dilansir dari Suara, jika proses pemulihan berjalan lama, pemain bersangkutan dipastikan absen mengawal pertahanan Indonesia. Herdman memilih untuk memaksimalkan kedalaman lini belakang tim nasional yang dinilai sudah dihuni oleh para pemain bertahan berkualitas. Terdapat 3 nama yang diproyeksikan menjadi pengganti tangguh untuk menjaga sektor pertahanan skuad Garuda, yaitu Kevin Dix, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Kevin Dix menjadi opsi pertama yang paling potensial karena kemampuannya bermain di berbagai posisi lini belakang milik Borussia Mönchengladbach. Pemain yang telah menuntaskan proses naturalisasi ini telah mengemas 10 penampilan serta sumbangan 2 gol untuk skuad Garuda. Kandidat tangguh berikutnya adalah Jordi Amat yang memiliki keunggulan berupa kematangan kemitraan dengan Rizky Ridho di lini belakang. Di level klub bersama Persija Jakarta, pemain berpengalaman tersebut sempat digeser menjadi gelandang bertahan di bawah arahan pelatih Mauricio Souza. Pilihan terakhir untuk mengisi pos utama bek tengah adalah Elkan Bagot yang berkarier di Inggris bersama Ipswich Town. Skuad Garuda kembali memanggil bek jangkung ini pada ajang FIFA Series Maret 2026 lalu setelah sempat absen membela tim nasional selama 2 tahun. Kabar cedera yang kembali dialami Kapten Indonesia National Football Team, Jay Itzes, memunculkan kekhawatiran jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek andalan Sassuolo itu harus ditarik keluar pada menit ke-54 saat menghadapi Parma setelah cedera tumitnya kambuh. Apabila proses pemulihan berlangsung lama, Itzes
Itses berpotensi absen memperkuat skuad Garuda. Meski demikian, pelatih John Hartman diprediksi tidak akan memanggil pemain baru dan lebih memilih memaksimalkan stok bek yang sudah ada. Berikut 3 bek yang dinilai siap menggantikan peran J. Itses di lini belakang timnas Indonesia. 1. Kevin Dix. Kevin Dix menjadi kandidat paling kuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Itses. Pemain milik Borussia Mönchengladbach tersebut dikenal fleksibel karena mampu bermain di berbagai posisi lini pertahanan. Meski lebih sering tampil sebagai bek sayap, Dix beberapa kali dipercaya bermain sebagai bek tengah dan mampu menunjukkan performa solid. Sejak resmi membela timnas Indonesia, ia sudah mencatatkan 10 penampilan serta menyumbang 2 gol. 2. Jordi Amat. Nama berikutnya adalah Jordi Amat yang memiliki pengalaman panjang di level internasional. Bek senior milik Persija Jakarta itu sempat dimainkan sebagai gelandang bertahan di level klub maupun tim nasional. Namun, absennya Itses bisa membuka peluang bagi Amat kembali ke posisi idealnya sebagai bek tengah. Pengalamannya berduet dengan Rizky Ridho menjadi nilai tambah tersendiri bagi lini pertahanan Garuda. 3. Elkan Bagot. Pilihan lainnya adalah Elkan Bagot yang kini berkarir bersama Ipswich Town. Bek jangkung tersebut kembali dipanggil ke timnas Indonesia pada FIFA Series Maret 2026 setelah sempat absen cukup lama. Sebelum kehadiran J. Itses, duet Elkan Bagot dan Rizky Ridho sempat menjadi andalan utama di jantung pertahanan skuad Garuda. Karena itu, Bagot dinilai layak menjadi opsi utama jika Itses harus menepi akibat cedera. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan penting dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Tim yang dijuluki skuad Garuda itu dijadwalkan menghadapi Timnas Oman dan Timnas Mozambik dalam laga uji coba internasional. 2 pertandingan tersebut akan menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala AFF 2026. Laga pertama akan mempertemukan Timnas Indonesia kontra Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2026. Setelah itu, 4 hari berselang, skuad Garuda kembali tampil di stadion yang sama untuk meladeni perlawanan Mozambik. Atmosfer SUGBK dipastikan bakal kembali membara. Dukungan supporter merah putih tentu diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi pasukan asuhan John Hartman tersebut. Untuk menghadapi 2 pertandingan internasional itu, Timnas Indonesia akan lebih dulu menggelar pemusatan latihan pada akhir Mei 2026. Sebanyak 23 pemain telah dipanggil untuk mengikuti training camp sebagai bagian dari persiapan FIFA Matchday Juni 2026. John Hartman diyakini bakal memanfaatkan 2 laga tersebut untuk mematangkan chemistry tim, sekaligus mencoba beberapa opsi strategi baru. Selain itu, duel melawan Oman dan Mozambik juga bisa menjadi ajang evaluasi kualitas timnas Indonesia menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Dari sisi ranking FIFA, Oman masih berada di atas Indonesia. Tim asal Timur Tengah itu kini menempati posisi ke-79 dunia dengan raihan 1.313,46 poin. Sementara itu, timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-122 FIFA dengan koleksi 1.144,88 poin. Oman dikenal sebagai tim dengan permainan disiplin dan kuat dalam organisasi pertahanan. Karena itu, duel kontra mereka diprediksi bakal menjadi ujian berat bagi lini serang Garuda. Di sisi lain, Mozambik juga tak bisa dipandang sebelah mata. Wakil Afrika tersebut kini menghuni peringkat ke-101 FIFA dengan total 1.224,31 poin. Secara ranking, Mozambik memang masih lebih unggul dibanding Indonesia. Kecepatan dan kekuatan fisik khas tim Afrika diperkirakan akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Net Hen. Jadwal Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia versus Timnas Oman, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2026. Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 9 Juni 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali beraksi di atas lapangan hijau untuk melakoni 2 pertandingan krusial dalam kalender FIFA Matchday edisi Juni 2026. Skuad berjuluk Garuda ini akan menghadapi tantangan internasional melawan tim asal Timur Tengah dan wakil dari benua Afrika. 2 lawan yang dipastikan akan menguji kekuatan Indonesia adalah Timnas Oman dan Timnas Mozambik. Rangkaian pertandingan uji coba ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang tim nasional untuk mematangkan performa pemain di level internasional. Pertemuan dengan 2 negara tersebut dianggap sebagai momentum yang sangat tepat bagi Indonesia untuk melakukan pengukuran kekuatan tim. Selain itu, laga ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan skuad Garuda sebelum terjun ke turnamen besar lainnya, termasuk Piala AFF 2026.
Agenda pertandingan ini juga akan menjadi panggung bagi pelatih John Herdman dalam meramu komposisi pemain terbaiknya. Uji coba internasional ini diharapkan memberikan jam terbang tinggi bagi para pemain agar lebih siap menghadapi tekanan pada laga-laga kompetitif mendatang. Berikut adalah rincian mengenai jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Jadwal di atas menunjukkan bahwa seluruh rangkaian pertandingan uji coba akan dipusatkan di Jakarta, tepatnya di Markas Utama Sepak Bola Indonesia. Kedua laga tersebut akan diselenggarakan secara bergantian dengan jeda istirahat selama 4 hari. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK di Jakarta Pusat, dipilih menjadi lokasi saksi perjuangan anak asuh John Herdman. Duel melawan Oman akan membuka rangkaian pertandingan pada 5 Juni 2026 sebagai laga perdana yang dinanti-nantikan publik. 4 hari setelahnya, tepatnya pada 9 Juni 2026, skuad Garuda akan kembali berlaga di tempat yang sama untuk meladeni tantangan Mozambik. Kehadiran supporter fanatik merah putih di stadion legendaris tersebut diprediksi akan menciptakan atmosfer luar biasa yang membakar semangat pemain. Dukungan penuh dari ribuan penonton diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Kehadiran publik secara langsung di stadion menjadi faktor penting yang seringkali memberikan tekanan psikologis bagi tim lawan. Demi mencapai hasil yang optimal dalam 2 pertandingan internasional tersebut, manajemen Timnas Indonesia telah menyusun jadwal pemusatan latihan, TC. Program latihan intensif ini rencananya akan mulai dilaksanakan pada akhir Mei 2026. Pelatih John Herdman secara resmi telah memanggil 23 pemain terbaik untuk masuk ke dalam daftar tim yang mengikuti pemusatan latihan. Nama-nama yang terpilih merupakan pemain yang dinilai paling siap untuk menjalankan instruksi taktis dari staf kepelatihan. Agenda training camp ini difokuskan untuk membangun kembali kebersamaan atau chemistry antar pemain setelah membela klub masing-masing. Fokus utama lainnya adalah memastikan setiap pemain memiliki kondisi fisik yang prima sebelum turun ke lapangan. Dalam 2 laga uji coba nanti, John Herdman diyakini akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba berbagai opsi strategi baru. Pelatih asal Kanada tersebut ingin melihat sejauh mana para pemain dapat beradaptasi dengan perubahan taktik yang diinginkannya. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik juga berfungsi sebagai bahan evaluasi mendalam mengenai kualitas skuad saat ini. Dengan menghadapi lawan dari benua yang berbeda, tim pelatih dapat mengidentifikasi kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Adaptasi terhadap gaya permainan lawan yang variatif menjadi kunci utama dalam proses perkembangan Timnas Indonesia. Herdman ingin memastikan timnya tidak hanya jago di satu pola permainan saja, melainkan mampu fleksibel menghadapi situasi apapun. Jika menilik dari sisi peringkat dunia, Timnas Oman bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng bagi Indonesia. Berdasarkan data terbaru, tim asal Timur Tengah ini menempati posisi ke-79 dalam ranking FIFA dengan perolehan 1.313,46 poin. Peringkat tersebut terpaut cukup jauh dari Timnas Indonesia yang saat ini masih menduduki urutan ke-122 dengan koleksi 1.144,88 poin. Secara statistik di atas kertas, Oman memang memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan tim tuan rumah. Oman dikenal sebagai tim yang memiliki kedisiplinan tinggi dalam menerapkan pola permainan di lapangan. Mereka juga memiliki organisasi pertahanan yang sangat solid dan sulit ditembus oleh barisan penyerang lawan manapun. Pertandingan kontra Oman diprediksi akan menjadi ujian yang sangat berat bagi lini serang skuad Garuda dalam membongkar tembok pertahanan lawan. Laga ini akan menunjukkan seberapa tajam penyelesaian akhir para penyerang Indonesia saat menghadapi bek-bek tangguh. Selain Oman, Timnas Mozambik juga hadir sebagai lawan yang menyimpan potensi ancaman besar bagi pertahanan Indonesia. Wakil dari benua Afrika ini menduduki peringkat ke-101 dalam ranking FIFA dengan total raihan 1.224,31 poin. Sama halnya dengan Oman, peringkat Mozambik masih berada di atas Indonesia, yang menandakan kualitas mereka secara global cukup diakui. Mozambik membawa ciri khas sepak bola Afrika yang sangat mengandalkan aspek fisik dan kecepatan individu pemainnya. Kombinasi antara kecepatan lari dan kekuatan fisik yang mumpuni akan menjadi tantangan tersendiri bagi lini belakang Indonesia. Para pemain bertahan skuad Garuda dituntut untuk tetap fokus dan memiliki ketahanan fisik yang setara untuk meredam serangan mereka. Duel melawan tim Afrika seperti Mozambik akan memberikan pelajaran berharga mengenai cara menghadapi lawan dengan gaya main eksplosif. Pengalaman ini sangat penting bagi perkembangan taktis para pemain dalam skala internasional yang lebih luas. Fokus utama pada peningkatan chemistry dan kekompakan antar pemain di dalam lapangan. Uji coba berbagai skema taktis baru yang akan diterapkan oleh pelatih John Herdman. Pengukuran kualitas tim menghadapi lawan dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Penyelesaian akhir dan koordinasi lini pertahanan menjadi aspek utama yang akan dievaluasi. Pemanfaatan dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai faktor motivasi. Seluruh persiapan yang dilakukan diharapkan mampu membawa dampak positif bagi performa tim secara keseluruhan. Dengan menghadapi tim kuat seperti Oman dan Mozambik, mentalitas bertanding para pemain Indonesia akan semakin terasa.
Hasil dari 2 pertandingan ini nantinya akan menjadi rujukan bagi tim pelatih dalam menentukan skuad final untuk kompetisi Piala AFF. Publik sepak bola tanah air tentu menantikan kejutan dan progres nyata yang akan ditunjukkan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan.